Halo Tribuners, hari ini Tribun Lampung Wiki bakalan ngobrol-ngobrol soal komunitas Edelweiss. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan direkturnya, yaitu Bapak Fuad Abdul Ghani. Halo, selamat sore Bapak. Halo, selamat sore Mbak Kiki. Oke, Bapak Fuad bisa diceritain nggak sih Pak, komunitas Edelweiss itu apa? Jadi komunitas Edelweiss itu adalah perkumpulan yang bergerak di bidang riset dan pemberdayaan masyarakat, khususnya yang terkait dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan. Kita anggotanya dan memang dulu diinisiasi oleh dosen-dosen di Unila, tapi anggota kita sekarang adalah dosen-dosen ya masih dari Unila juga, tapi beda-beda fakultas gitu. Jadi sifatnya memang karakternya multidisiplin. Cuman kita juga tidak terbatas pada dosen-dosen aja ya, karena ada beberapa mahasiswa-mahasiswa juga yang bantu dalam jalannya komunitas ini. Ada juga yang beberapa yang dilibatkan untuk kegiatan-kegiatan kita lah, sering diajak gitu. Jadi ini sebenarnya komunitas yang terbuka sih bagi siapa aja yang minat ke isu tersebut. Nah ini dibentuknya tahun berapa tadi Pak? Dibentuknya tahun akhir 2017. Akhir 2017. Dengan sekarang udah jumlah anggotanya berapa? Jumlah anggotanya yang tercatat sebagai di anggota perkumpulan ya itu mungkin sekitar 15. Tapi kalau untuk yang benar-benar day to day dan terlibat kegiatannya mungkin ada sampai 20 lah. Ada sampai 20. Nah, itu kan tadi kegiatannya itu ada riset sama ada pemberdayaan masyarakat juga. Nah, itu kalau boleh tahu di mana Pak lokasi untuk melakukan proyek-proyek itu? Jadi untuk riset dan pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2018 kita memulai, dan yang pertama ya bagi kita itu di Kabupaten Pesawaran di Kecamatan Punduh Pidada, tepatnya di Desa Banding Agung. Jadi di sana kita sedang mengupayakan bagaimana merencanakan dan melakukan proses pembangunan berkelanjutan di level mikro, di level desa. Gitu kira-kira, karena kebanyakan kan dalam pengalaman kita ya seringkali urusan pembangunan berkelanjutan ini bekerjanya di level yang makro. Di ranah makro dan ukuran-ukuran yang bersifat ya luas lah gitu cakupannya. Tapi terus kemudian kita bertanya, emang bisa nggak sih kalau kita coba mempraktikkan itu di ranah yang lebih lokal, desa. Dan kebetulan juga di Desa Banding Agung itu kelompok-kelompok warganya, khususnya kelompok sadar wisata dan kelompok petani ya, itu juga berinisiatif dan pengen bermitra lah, bekerjasama dengan kita untuk merencanakan pembangunan di sana gitu. Nah terus tapi kenapa gitu Pak, di antara sekian banyak daerah gitu dan akhirnya yang di desa di Pesawaran itu yang akhirnya dipilih? Itu sebetulnya bisa dibilang sebagian kebetulan ya, karena jadi ini berawal dari salah satu anggota kami yang sering bergiat untuk mencari desa-desa yang potensi wisatanya bisa dikembangkan. Dan kebetulan itu di daerah Pesawaran, Punduh Pidada, dan di Desa Banding Agung ini ada kelompok sadar wisata yang mereka sudah sama-sama bergabung lah, udah punya itikat untuk mengembangkan pariwisata, potensi wisata di desanya. Yang memang potensinya bagus, desanya terletak di pesisir, dia terletak di bukit, ada wilayah lokasi di bukit tapi ngadap ke pesisir, ke laut, juga dapat limpahan air gunung yang banyak dari Gunung Tanggang, jadi bisa mendukung perikanan lah di sana. Terus juga dulu sempat jadi salah satu pusat pemasok kakao di situ dan banyak potensi lainnya. Nah, cuman inisiatif kawan-kawan di Pok Darwis ini sayangnya mereka masih minim pengalaman untuk bagaimana sih merencanakan pembangunan pariwisata desa yang sistematis, dari mulai arahnya seperti apa dan lain-lain. Nah, terus kebetulan di situ waktu itu juga kita butuh mitra ya di masyarakat
untuk karena kita di kampus seringkali mungkin berurusannya sama teori gitu. Bagaimana kita menguji cobakan pengalaman-pengalaman teoritis kita untuk diterapkan dalam proses sosial di lapangan gitu. Oke, implementasinya ya Pak. Implementasinya dan dua kepentingan itu sama-sama bertemu, ya udah akhirnya kita sama-sama sepakat untuk berproses. Oke. Dan untuk kegiatan yang dilakukan sama Deloitte sendiri di sana ada apa aja Pak? Di sana dari awal 2018 itu kita yang pasti sering diskusi bersama warga ya untuk merumuskan apa sih potensi di sini, apa yang perlu dikembangkan, langkah-langkah awal apa aja yang perlu dicapai, dan salah satu kesimpulannya adalah pariwisata di sana itu bisa dikembangkan kalau basis potensinya yaitu pertanian, dalam hal ini pertanian yang kebun ya, kakao, pala, jeruk dan lain-lain, dan juga perikanannya, perikanan ikan air tawar itu sudah bisa dioptimalkan, baru pariwisata di sana bisa berjalan. Mungkin konsepnya lekat dengan ide agrowisata ya, seperti itu. Nah, dan sekarang itu yang lagi diuji cobakan. Terakhir sih kita sudah mengupayakan dengan teman-teman sana dan bantuan dari mitra lain. Ada Pak Joko Pitoyo dari Kepala Penyuluh Pertanian di Tanggamus, terus juga Bang Gus Warman dari Rumah Kolaborasi dan Bang Raffles. Nah, itu kita sedang berupaya untuk memanfaatkan tanaman-tanaman di sekitar untuk diolah jadi pakan buat ikan, kalau kolam ikan. Jadi pakannya nggak usah beli, bisa mengolah dari yang hal-hal yang dianggap sampah lah gitu di sekitar, di lingkungan sekitar gitu. Berarti itu udah berjalan gitu ya Pak? Dan itu udah berjalan ya, bisa dengan metode fermentasi yang diperkenalkan sama Pak Joko itu. Dan itu respon masyarakat gitu dengan adanya ide-ide dari komunitas Edelweiss itu gimana Pak? Respon dari mereka? Ambil contoh ya untuk yang pakan ikan tadi ya, soal pelatihan pakan ikan itu responnya luar biasa antusias ya mereka, dan karena emang kegiatan itu sendiri itu berasal dari aspirasinya masyarakat. Jadi memang kegiatan itu diadakan itu karena mereka di sana awalnya berangkat dari kendala gitu. Di sini nih air banyak, orang udah bisa bikin kolam, tapi ikannya nggak bisa besar-besar, dan kita kalau bergantung sama pakan pabrik gitu nggak kuat modalnya. Terus solusinya gimana nih? Akhirnya ketemulah solusi untuk bikin pakan sendiri itu dari Pak Joko. Dan jadi pada semangat. Bahkan yang menarik itu ada salah satu ya petani ya yang dia terus penduduk awal di desa itu, dan dia juga mengawali untuk membuka kolam-kolam itu datang sampai senang banget lah, karena dia bilang baru kali ini gitu ada yang kasih warga untuk pelatihan bikin pakan sendiri gitu. Oke, dan akhirnya warga bikin juga gitu teman-teman. Ya mereka gitu. sekarang udah masing-masing bikin sendiri. Oke. Terus kalau kan ini kan berkelanjutan gitu ya Pak ya. Nah itu apa ya? Maksudnya dari berkelanjutan itu seperti apa? Oke. Yang terpenting dasarnya berkelanjutan itu kan apa manfaat dari baik dari lingkungan maupun dari sosial yang kita bisa nikmati hari ini. Harapannya itu kan bisa dinikmati juga untuk generasi ke depan. Kalau misalnya kita bisa menikmati air bersih hari ini, ya bagaimana caranya agar cucu kita juga masih bisa menikmati air bersih. Nah, yang kita pelajari dari proses selama ini adalah bahwa perencanaan pembangunan itu perlu sifatnya partisipatif. Artinya ya warga itu bukan objek pembangunan, tapi mereka juga subjek yang terlibat, yang mengalami prosesnya dan juga terlibat dalam pengambilan keputusan. Jadi dengan kata lain kita memposisikannya antara kami yang di kampus dan warga yang di desa itu adalah mitra yang setara. Jadi berproses bersama. Nah, dengan harapannya dengan apa-apa yang direncanakan dan dibangun dari proses bersama itu buat warga di sana itu bisa pandang sebagai hal yang mereka miliki gitu, dan mereka harus jaga, mereka harus kembangkan, sehingga ya dari situlah berkelanjutan itu bisa muncul di situ. Apa itu jadi indikator keberhasilan juga gitu ya Pak? Ya, itu salah satu indikator keberhasilan juga ketika ada suatu hal yang dibangun itu dirawat ya sama warga di sana, dan berkelanjutan itu kan dalam partisipatif itu ya
Itu juga artinya melibatkan penilaian dari berbagai macam aspek, jadi multidimensional gitu. Oke, kita mau membangun agrowisata ini, pertimbangannya bukan karena semata-mata ukuran ekonominya, profitnya gitu. Kalau misalnya profitnya besar, tapi kemudian dampak ke lingkungan destruktif, Buruk, itu juga nggak berkelanjutan dong. Nanti kalau nggak ada daya dukung lingkungannya lagi, ya nggak bisa lagi bikin kegiatan apa-apa. Oke. Jadi ada pertimbangan lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Itu bisa dilaksanakan kalau memang warga ya terlibat juga dalam sana, aktif gitu ya Pak. Nah terus selain di Pesawaran gitu, itu tempat proyek yang lainnya ada lagi nggak Pak? Sejauh ini dalam usia kami yang baru 3 tahun ya, belum ada sih. Belum ada. Tapi pernah tapi kapasitasnya lain ini, kapasitasnya dalam hal campaign, kampanye. Waktu tahun 2018 itu tentang budidaya tanaman kakao yang berkelanjutan ya. Mungkin lokasinya di Wairatai kalau nggak salah. Oh gitu. Tapi itu nggak berjalan langgeng lah di sana. Gitu. Dan kedepannya kira-kira bakalan apa lagi Pak yang dilakukan sama The Wise? Kalau untuk kedepannya, untuk di bidang pemberdayaan masyarakat ya kita masih terus berproses dengan proyek awal yang tadi di Punduh Pidada ini. Karena itu bukan proses yang setahun 2 tahun selesai gitu ya, dan harapannya juga dari proses yang bergulir tahun ke tahun ini kita bisa punya rekam jejak dalam hal riset, karena di sana kan kita selalu ngumpulin data, kita tiap katakanlah bikin FGD kan, memetakan potensi desa itu, orang sekaligus juga cerita tentang sejarah ekologinya, terus bagaimana cerita tentang mereka memanfaatkan ngambil manfaat gitu dari lokasi-lokasi di lingkungannya dan lain-lain. Nah itu harapannya bisa kita jadikan publikasi lah, laporan dari kegiatan lembaga ini gitu. Oke, jadi hasil riset juga gitu ya Pak. Oke, nah itu tadi Tribuners hasil wawancara kita dengan Bapak Fuad. Terima kasih banyak Bapak atas ilmu dan juga waktunya. Ya, sama-sama. Nah buat Tribuners di rumah jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.